Halo. Halo. Ya, kembali lagi nih di podcast-nya Jabar Angkatan 28 yang kita biasa singkat jadi Dupan. Nah, Dupan ini punya tagline yang kalau misalnya ada yang manggil Dupan, kita bisa jawabnya Dupan. Saya bisa. Oke, teman-teman di sini aku mau sedikit diskusi nih. Nah, kita kan ASN nih, masih prajab lah. Sedangkan kalau misalnya di masyarakat itu kayaknya ASN agak sekarang-sekarang tuh agak kurang bagus ya image-nya. Banyak yang kasus-kasus mau itu pribadi ataupun dalam lembaganya sendiri. Contoh kasusnya ada di sekitar saya nih, sekitar saya ada di RSUD Lembang ya, sekitaran tahun 2017 sampai 2019 itu ada kasus mengenai penggelapan dana BPJS Kesehatan yang harusnya disetorkan itu sebesar 11 sekian triliun 11, sekian miliar, tahunnya disetorkan hanya sekitar 3,7 miliar. Jadi dimasukkan ke kantongnya sendiri itu sekitar 7,7 miliar. Ini dilakukan oleh kepala RSUD Lembangnya sendiri. Dan ada teman oknumnya 2 orang. Jadi 2 orang. Nah, artinya dengan segitu aja masyarakat di kita tuh udah kayaknya nggak terlalu percaya sama PNS atau sama ASN. Menurut teman-teman semua nih, dengan kasus ini apa sih yang bisa kita bahas gitu? Jelek sih, tapi apakah ini memang wajah PNS akhir-akhir ini atau wajah PNS sekarang ini? Menurut kalian gimana? Ayo, ada yang mau berpendapat duluan? Boleh saya deh. Boleh, apa ya? Pagi Fari, gimana nih? Kayaknya kalau menurut saya memang sangat tidak merepresentasikan ASN ya buat perilakunya gitu kan, sangat tidak digunakan lah. Apalagi nih kalau tadi kan sempat baca juga nih linknya. Itu kan kurang lebih yang di korupsi itu dana BPJS ya Bu ya. Iya. Sangat-sangat mengerikan banget gitu. Nah, mungkin ada nilai-nilai yang sudah entah pudar atau memang sudah tidak diaplikasikan lagi gitu. Jelas banget ya, udah RSUD yang artinya semua masyarakat umum, langsung dana kesehatan pula. Jadi lumayan mengerikan. Cuman memang hal-hal kayak gini tuh udah pasti sih boro-boro yang kayak gini ya Bu ya. Kalau misalkan saya ngobrol sama teman-teman saya juga ada beberapa sih yang memang masih punya pandangan istilahnya agak sinis lah sama ASN. Kayak apalagi yang mereka sering berurusan dengan misalkan nih kalau berurusan sama ASN masalah-masalah izin atau apa tuh harus ada apanya gitu kan. Ya, pelicin katanya bahasanya. Padahal itu sama sekali nggak benar sih. Padahal kalau bukan saya pribadi ya di perizinan sendiri itu sangat-sangat istilahnya didoktrin untuk tidak menerima itu dari awal-awal banget tuh udah didoktrin seperti itu gitu. Menurut saya mungkin kalau misalkan masih ada tuh ya cerita-cerita lama lah gitu. Ya. Kayak gitu aja sih. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman yang lain di sini. Betul sekali seperti itu Bu. Karena memang kita sebagai ASN kita harus memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Betul. Menjadi contoh yang terbaik. Karena memang dulu-dulu itu banyak pemberi hadiah, istilahnya kalau bahasa kerennya iya. Dulu memang ada istilahnya pelicin, emangnya oli, bukan Bu, gitu. Seperti itu. Jadi memang kita sebagai ASN punya peran yang sangat berpengaruh dalam menjalankan program pemerintahan ini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pertumbuhan kepercayaan masyarakat, kita harus memberi contoh yang sangat baik, melakukan pekerjaan kita secara profesional. Misalnya kita di bidang perizinan, kita memberi pelayanan pada masyarakat, jangan ditunda-tunda.
kalau memang ada masyarakat membutuhkan jasa kita, pelayanan kita harus segera dikerjakan. Tanpa adanya harus ada gratifikasi atau lainnya. Karena memang itu sudah tanggung jawab dan sudah kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat. Setuju, Pak. Ya, karena kita kan pelayan publik ya. Kalau teman-teman lain gimana nih? Pak Arif mungkin? Kayaknya Pak Gisan yang di atas itu siap berbicara kayaknya. Boleh kita dengar Oh dulu iya, Pak Pak Gisan ya? Gisan nih, aduh susah Ada masuk kelas katanya. kemana? Tapi nggak apa-apa. Gimana Pak Gisan tentang kasus yang tadi saya bicarakan dan juga mungkin pendapatnya tentang harusnya ASN kita sekarang gimana? Oh iya, terima kasih Bu Jule nih. Maaf nih, saya di layarnya paling atas nih. Kenapa? Di bawah nih. Ada kendala. Tapi jangan dianggap ini lambang Garuda ya. Bukan. Oh iya. Nah, Bapak, ini pencerminan mungkin nanti ke depannya Pak Gisan akan menjadi penggantinya presiden. Tuh. Amin. Gimana Amin. Pak Gisan? Emang akhir-akhir ini atau enggak akhir-akhir ini ya, hampir tiap hari sih ya. Ada aja cerita dari masyarakat tentang sinisme atau apa ya, tentang perilaku PNS yang kurang baik gitu. Jadi diviralin sama masyarakat. Sebenarnya kita sebagai PNS yang baru masih CPNS, dari awal kita tuh selalu ditumbuhkan nilai-nilai aneka ya Bu. Nah, nilai-nilai aneka tuh ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai PNS di sini sebenarnya kita harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai aneka itu sih Bu. Walaupun pasti dalam proses mengimplementasikannya ada tantangan-tantangan, tapi sebisa mungkin kita sebagai PNS generasi muda mungkin ya Bu, harus terus bisa memberikan yang terbaik agar kedepannya PNS itu bisa benar-benar menjadi pelayan masyarakat, pengabdi masyarakat juga Bu. Kalau saya melihatnya itu Bu. Oke, iya memang ya. Tadi kan ini kasusnya udah pasti harusnya kita bisa anti korupsi, terus juga tadi pelayanan publiknya. Mungkin dari akuntabilitasnya kita harusnya seperti apa sih sebagai ASN atau dari nasionalismenya? Teman-teman yang lain, Pak Feba? Kalau menurut saya mah dari sisi nasionalisme, boleh ya saya jelaskan? Boleh, Dikit aja lah. Dari sisi nasionalisme, ini kan dananya tadi juga disebutkan sekitar 7,7 M ya? Ya. Lumayan banyak, dan dana itu berasal dari BPJS. Nah, kalau secara nasionalisme, ketika dana BPJS itu disalahgunakan atau bahkan dikorupsi oleh oknum-oknum PNS, ini kan paling tidak sekitar 7,7 miliar itu bisalah kita untuk membangun sesuatu bagi negara gitu. Betul. Ya, bisa dialokasikan kemana? Bisa dialokasikan ke dinas pendidikan mungkin yang ada di Jawa Barat, atau bisa juga ke dinas penanaman modal supaya ada wujudnya kan, supaya dana itu terpakai dan juga nanti bisa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat seperti itu. Iya. Ya, masalahnya nominalnya itu 7,7 M ya. Ya lumayan gede juga di sih. artikelnya pun kan terlihat dibelikan mebel-mebel mewah, tas-tas mewah, tanah di Riau. Itu kalau tasnya dibagi-bagikan ke masyarakat itu boleh tidak? Hanya saya tas kecil satu gitu, ratusan juta, sedangkan ratusan juta itu kan sebetulnya jadi fasilitas kesehatan mungkin ya. Iya mungkin kalau kita alokasikan ke fasilitas kesehatan, dan kalau dananya tidak dikorupsikan lumayan itu. Iya, tasnya itu bisa dibagikan ke mana-mana, ke masyarakat ya. Dan dalam bentuk tas kresek kan waktu beli obat dikasihkan ke masyarakat. Jadi berguna. Iya, bisa jadi. Bisa jadi dari tas branded jadi tas kresek gitu ya. Yang lain yang atas nih belum berkomentar.
Ada Pak Eko dan juga Pak Dika. Ya, Bu Jule, saya masuk ya Bu Jule. Menanggapi Ya, gimana Pak siapa Eko? tadi direktur dari mana RSUD, salah satu RSUD di Jawa Barat ya. Betul. Kita berdinas. Ya, menanggapi apa yang masalah yang tadi disampaikan sama Bu Jule, itu tentunya sangat disayangkan sekali. Apalagi seorang aparatur sipil negara PNS yaitu tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tentunya, atau menjalankan nilai-nilai yang saat ini kita pelajari, yaitu nilai-nilai aneka. Salah satunya yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab kan, tanggung jawab. Nah di situ terus kejelasan targetnya malah maaf bukan kejelasan target, transparannya ternyata KPK yang membuka transparansinya, bukan dia sendiri, karena kan ketahuan korupsi 7,7 miliar tadi ya Bu Jule ya. Ya. Nah itu sangat disayangkan sekali, tapi saya yakin untuk saat ini untuk PNS milenial sekarang ini seperti yang disampaikan sama Pak Givari tadi, itu hanya oknum yang dulu, untuk oknum yang untuk PNS yang saat ini seperti kita contohnya, insya Allah akan menjalankan tugas sesuai dengan amanah apa yang diberikan kepada kita, dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita sudah tahu sendirilah, ketika kita dulu perekrutan dari awal sampai saat ini, tentulah semuanya transparan, kita tidak ada main, tadi ada oli-olinya yang disampaikan seperti Pak Ahmad. Ya. Nah, Biar Pak licin. Ahmad, ya kan, pelicin. Nah, maksudnya seperti itu. Karena tentu saja, contohnya ini ada beberapa dari teman-teman kita yang bukan orang Jawa Barat bisa masuk Jawa Barat dengan mudahnya, tentunya dengan kemampuan kita sendiri, ya kan, tanpa ada embel-embel atau tadi pelicin seperti itu. Nah, hal yang seperti tadi, seperti yang dilakukan oleh oknum dari pejabat di salah satu RSUD di Jawa Barat tadi, tentunya sangat disayangkan, tetapi perlu kita pahami bahwa tidak semua PNS atau ASN seperti itu. Oknum, Mbak, itu oknum. Oknum. Ya, oknum, maaf. Ya, Ya. itu mungkin. Berarti kalau kita lihat secara garis besar tadi yang disampaikan itu yang oknum PNS ini yang usianya memang sudah senior ya. Mungkin nggak sih mereka tuh lupa dengan nilai-nilai dasar PNS tuh karena memang sudah lama sekali. Ya. Kayaknya Bisa jadi sepertinya Pak Endang itu, Pak Endang. kayaknya mereka harus ikut latsar lagi, Pak. Latsar ulang berarti setiap 20 tahun sekali Ya. harus ada latsar ulang berarti. Atau mungkin gini Pak Endang, Pak Ahmad, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya. Mungkin dulu latsarnya tidak seperti kita ya. Nah, itu mungkin karena kan itu angkatan lama, jadi mungkin juga satu umur, ya kan, mungkin sudah banyak karena pengalamannya, karena perjalanan hidupnya sudah terlalu lama, jadi lupa, dan juga ada dari kiri kanan yang tambah, yang membuat dia pengen sesuatu yang ya biar ini memperkaya diri mungkin. Ya, sebetulnya kalau saya boleh agak tarik lagi, kalau dikumpulkan sebenarnya yang mempengaruhi mungkin bukan hanya umur ya, tapi gaya hidup. Jadi tantangan juga betul. buat kita anak-anak muda yang biasanya pergi liburan, pengen eksis di sosial media, itu kan sebetulnya salah satu tantangan juga ya buat kita. Oke, saya mau ini dong dari teman-teman closing statement-nya. Boleh, Pak Dika atau Pak Feba atau Pak Arif yang belum hadir. Boleh Pak Dika. Aduh. Pak Dika, closing statement nih. Itu ada yang baru masuk tadi, tak izin keluar lagi. Dia susah dari tadi ya kayaknya, nggak apa-apa lah. Oke, boleh di
wakilkan untuk closing statement. Mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahkan teman-teman. Oke, gimana? Jadi dengan kasus korupsi 7,7 M yang tidak sedikit ini, itu kan membuat masyarakat khawatir ya, membuat masyarakat pesimis terhadap ASN gitu. Sedangkan kita semua ini ASN milenial, tadi sudah juga dibilang oleh Pak Eko, bahwa dari penerimaan saja kita sudah transparan gitu, bahwa mutunya saja dari bibit kita awal diseleksi itu sudah dijaga transparan mungkin, tidak ada pelicin, tidak ada oli, dan kami akan meyakinkan masyarakat bahwa ASN milenial, yaitu kami, akan membawa perubahan dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. Apa itu aneka? Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mungkin segitu, ada lagi tambahan dari teman-teman, dipersilakan. Tambah, Bu Jule, punten ya. Ya. Ya harapannya kita juga generasi penerus Betul. bisa jadi agent of change. Jadi Iya. pemikiran-pemikiran di masyarakat yang berkembang bahwa keburukan, bahwa kita bisa merubahnya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu dari saya aja. Nuhun teh. Oke, terima kasih Kang Arif. Pak Peba, mau nambahin nggak? Iya, mungkin dari saya pendapatnya gini ya. Kita sebagai ASN milenial nih, dengan ASN sebelumnya itu kan dari masyarakat tuh melihat ASN tuh kebanyakan lebih cenderung negatif ya. Iya. Nah, mungkin dengan sekarang dengan hadirnya kita sebagai ASN yang baru ini, kita buktikan agar sudut pandang masyarakat itu terhadap ASN itu sedikit demi sedikit berubah gitu. Karena kita sebagai ASN itu sebagai pelayan publik lah, gitu. Pelayan publik yang ibaratnya yang jangan sedikit lah, ibaratnya kalau di luar tuh, ya ibaratnya tadi kata Pak siapa ya, yang ibaratnya ada pelicin itu, coba dihilangkan lah. Iya itu. Yang licin-licin itu sebetulnya kan enak ya, tapi kan agak gimana gitu. Ya, supaya... terima kasih semua buat ngobrol-ngobrol santainya. Teh Dian mau nambahin nggak? Kayaknya sih udah semua ya, Teh. Sudah dijelaskan semua. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi stigma negatif. Amin. Amin. Iya, terima kasih semuanya. Semoga teman-teman yang lain juga Sedikit bisa. aja Pak Bu Jule ini. Iya, gimana Pandang? Cuma nambahin tadi dari Teh Dian katanya semoga ASN ke depan ini menjadi lebih baik sehingga pantas untuk diperebutkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi ya, kayak gini di podcastnya. Oke, penutup dari saya, semoga kami yang bisa jadi ASN berjiwa aneka bisa mewujudkan Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sampai jumpa. Jangan lupa sabrek.